Halo pencinta sains, bersama saya Raka Pratama di Kenapa Itu Ya. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana sebuah benda bisa terbang melintasi benua tanpa mesin yang menyala terus-menerus? Hanya mengandalkan momentum dan dinamika udara. Ini bukan fiksi ilmiah belaka. Ini adalah realitas dari teknologi militer modern yang sedang mengubah peta kekuatan global secara diam-diam dan sangat cepat. Teknologi ini adalah mimpi buruk sejati bagi para insinyur pertahanan udara di seluruh dunia. Bayangkan sebuah target yang bergerak terlalu cepat, terlalu acak, dan terlalu tidak terduga untuk dihitung oleh superkomputer tercanggih sekalipun. Kita berbicara tentang kecepatan di atas Mach 5, di mana hukum fisika klasik seolah didorong hingga ke batas ekstremnya, menantang segala teori yang ada. Mari kita kesampingkan politik sejenak dan melihat murni pada kejeniusan desain aerodinamika pesawat layang hipersonik. Bagaimana bentuk geometris sederhana bisa mengalahkan sistem radar bernilai miliaran dolar? Hari ini kita akan membedah rahasia di balik senjata hipersonik, fasilitas peluncuran bawah tanah, hingga sistem enkripsi kuantum yang melindunginya dari peretasan jaringan siber. Senjata kelas hipersonik ini terbang membelah udara pada kecepatan di atas 6.000 km per jam dan luar biasanya ia bisa berbelok tajam. Fisika klasik mengatakan ini mustahil karena gaya gravitasi ekstrem akan menghancurkan struktur materialnya. Sistem pertahanan udara dirancang untuk lintasan parabola yang bisa ditebak, bukan untuk pesawat layang yang bergerak zigzag sangat liar. Tetapi cerita ini tidak hanya tentang kendaraannya saja. Senjata canggih ini membutuhkan ekosistem yang luar biasa kompleks. Dari kota rudal bawah tanah yang tersembunyi jauh di dalam perut bumi, hingga jaringan satelit navigasi di orbit tinggi, dan perisai perang elektronik yang tak terlihat. Semuanya saling terhubung membentuk satu kesatuan sistem pertahanan yang sangat sulit untuk ditembus. Untuk memahami betapa gilanya teknologi ini, kita harus mulai dari batas kecepatan suara. Dalam dunia penerbangan, kita mengenal rezim subsonik di mana udara mengalir mulus di sekitar bodi pesawat. Lalu ada supersonik, di mana pesawat menembus kecepatan suara, menciptakan gelombang kejut atau sonic boom. Namun, ketika kita menyentuh angka Mach 5 ke atas, kita memasuki ranah hipersonik. Di rezim hipersonik ini, sifat udara berubah drastis. Udara tidak lagi mengalir seperti fluida biasa, melainkan mulai terkompresi secara brutal, memanas hingga ribuan derajat Celcius dan bahkan mengubah struktur molekulnya. Dinamika fluida komputasional menunjukkan bahwa pada kecepatan ini, gesekan udara bukan lagi sekadar hambatan, melainkan dinding api yang bisa melelehkan baja padat. Namun, sebelum sebuah senjata bisa melesat pada kecepatan hipersonik, ia harus diluncurkan dengan aman. Disinilah letak kejeniusan strategi pertahanan asimetris, seperti yang terlihat pada fasilitas peluncuran bawah tanah yang sangat rahasia. Fasilitas ini bukan sekadar lubang di tanah, melainkan keajaiban teknik sipil modern yang dirancang untuk menahan guncangan seismik dan serangan bom. Kota-kota rudal bawah tanah ini digali jauh di bawah pegunungan batuan beku yang sangat keras. Mengapa? Karena lapisan batu solid setebal ratusan meter ini bertindak sebagai perisai alami yang jauh lebih kuat dari beton bertulang manapun. Di kedalaman ini, senjata-senjata strategis dapat disimpan, dirawat, dan disiapkan untuk peluncuran tanpa pernah terdeteksi oleh satelit mata-mata musuh. Sistem ventilasi dan pembuangan gas buang di dalam terowongan ini adalah mahakarya termodinamika. Saat rudal balistik besar dinyalakan di ruang tertutup, suhu dan tekanan gas buangnya bisa menghancurkan seluruh fasilitas dalam hitungan detik. Oleh karena itu, insinyur merancang poros pelepas tekanan raksasa yang mengarahkan semburan api mematikan itu keluar, menjauh dari struktur utama. Keberadaan pangkalan bawah tanah ini mengubah kalkulasi waktu respons secara radikal. Jika peluncur berada di permukaan, satelit inframerah akan mendeteksi persiapan berjam-jam sebelumnya. Tapi dari dalam tanah, rudal bisa muncul dari pintu kamuflase dan melesat ke angkasa hanya dalam hitungan menit, membuat sistem pertahanan musuh nyaris tidak memiliki waktu untuk bereaksi atau menghindar. Kecepatan peluncuran instan ini sangat bergantung pada satu inovasi kimia krusial, fisika bahan bakar padat. Mari kita ambil contoh arsitektur pendorong pada rudal generasi baru seperti Sejil. Secara tradisional, rudal jarak jauh menggunakan bahan bakar cair. Meski efisien, propelan cair ini sangat korosif, tidak stabil, dan membutuhkan waktu berjam-jam untuk dipompa ke dalam tangki peluncur.
Waktu persiapan yang lama adalah kelemahan fatal dalam pertempuran modern. Disinilah bahan bakar padat mengubah permainan sepenuhnya. Propelan padat adalah campuran bahan bakar dan oksidator yang dicampur menjadi zat seperti karet keras, lalu dicetak langsung ke dalam selubung motor roket. Ia sangat stabil, bisa disimpan selama bertahun-tahun, dan yang terpenting siap dinyalakan kapan saja. Ketika sistem pengapian diaktifkan, reaksi kimia yang terjadi sangat luar biasa cepat dan eksotermik. Bentuk rongga di tengah blok bahan bakar padat yang seringkali berbentuk bintang atau silinder dirancang dengan perhitungan matematis presisi untuk mengontrol luas permukaan area pembakaran. Semakin besar area yang terbakar, semakin masif gas bertekanan tinggi yang dihasilkan secara instan. Gas panas yang mengembang pesat ini kemudian dipaksa keluar melalui nosel berbentuk konvergen-divergen. Desain nosel ini mempercepat aliran gas dari kecepatan subsonik di dalam ruang bakar menjadi aliran supersonik saat keluar. Hukum kekekalan momentum Newton bekerja di sini. Massa gas yang disemburkan ke bawah dengan kecepatan tinggi menghasilkan gaya dorong luar biasa kuat ke arah atas. Hasil dari fisika propelan padat ini adalah akselerasi yang brutal. Rudal dapat menembus atmosfer bawah yang padat dalam hitungan detik, meminimalkan waktu di mana ia paling rentan terhadap intersepsi sistem pertahanan musuh. Kecepatan reaksi ini adalah sinergi sempurna dengan fasilitas peluncuran bawah tanah, menciptakan ancaman serangan kilat yang sangat sulit diantisipasi oleh radar manapun. Namun, kecepatan peluncuran saja tidak lagi cukup di era peperangan komputasi kuantum. Mari kita bahas kelemahan mendasar dari rudal balistik tradisional atau yang dikenal sebagai ICBM. Meskipun mereka bisa terbang sangat tinggi, keluar dari atmosfer bumi, dan jatuh dengan kecepatan hipersonik, lintasan penerbangan mereka sepenuhnya diatur oleh hukum mekanika orbital dan gravitasi planet ini. Ini berarti lintasan rudal balistik berbentuk parabola yang sangat mulus dan dapat diprediksi. Bagi sebuah superkomputer radar modern, ini adalah soal matematika yang sangat sederhana. Begitu radar mendeteksi titik awal peluncuran dan kurva kenaikan rudal, algoritma dapat langsung menghitung secara presisi di mana dan kapan hulu ledak itu akan jatuh, lalu mengirim rudal pencegat ke titik itu. Sistem pertahanan udara tingkat lanjut dirancang khusus untuk mengeksploitasi lintasan parabola yang mudah ditebak ini. Mereka menembakkan pencegat energi kinetik yang dirancang untuk bertabrakan langsung dengan hulu ledak di luar angkasa atau saat masuk kembali ke atmosfer. Ini seperti menembak peluru dengan peluru lainnya yang hanya mungkin dilakukan jika lintasannya tidak pernah berubah. Untuk mengatasi kelemahan fatal dari lintasan yang mudah diprediksi inilah para ilmuwan dirgantara mengembangkan konsep Revolutionary Hypersonic Glide Vehicle atau HGV. Ini adalah lompatan paradigma yang sangat radikal dalam desain senjata strategis. HGV tidak mengikuti kurva parabola pasif yang membosankan. Sebaliknya, ia memanfaatkan dinamika atmosfer atas layaknya sebuah papan selancar. Bagaimana cara kerjanya? Sistem peluncur propelan padat yang kuat tadi tetap digunakan sebagai pendorong awal. Roket ini membawa kendaraan luncur HGV tinggi ke batas atmosfer bumi, seringkali hingga ketinggian 100 km. Namun, alih-alih terus melengkung keluar angkasa dan jatuh bebas secara pasif, HGV memisahkan diri dari roket pendorongnya dan memiringkan hidungnya ke bawah perlahan. Saat HGV memasuki kembali lapisan atas atmosfer yang tipis, keajaiban aerodinamika dimulai. Pada kecepatan di atas Mach 5, udara yang tipis ini tiba-tiba terasa sepadat air bagi kendaraan tersebut. HGV tidak menembus udara, melainkan meluncur atau gliding di atasnya. Kurva balistik yang tadinya mudah diprediksi, kini berubah menjadi lintasan terbang mendatar yang sangat liar dan dinamis. Lintasan mendatar ini memberikan keuntungan taktis yang luar biasa. Pertama, HGV terbang di ketinggian antara 40 hingga 100 km. Ini adalah zona buta yang mematikan. Ketinggian ini terlalu rendah untuk dicegat oleh sistem pertahanan luar angkasa eksoatmosferik, namun terlalu tinggi untuk dijangkau oleh rudal anti pesawat tradisional. Ini benar-benar wilayah tanpa hukum fisika biasa. Untuk bisa meluncur secara efisien di atmosfer padat pada kecepatan hipersonik, insinyur dirgantara menggunakan desain yang disebut Wave Rider. Nama ini sangat harfiah. Kendaraan ini benar-benar menunggangi gelombang kejutnya sendiri. Jika kalian melihat desain seperti DF-17, kalian tidak akan melihat sayap panjang yang besar, bentuknya lebih menyerupai panah datar atau ujung tombak asimetris,
Bentuk hidung yang sangat tajam dan perut yang datar ini memiliki tujuan aerodinamika yang sangat spesifik. Saat bergerak di atas Mach 5, kendaraan ini membelah udara dengan sangat brutal sehingga menciptakan gelombang kejut atau shockwave yang sangat kuat. Desain wave reader dengan cerdik menjebak gelombang kejut bertekanan luar biasa tinggi ini persis di bawah perut datar kendaraan tersebut. Tekanan tinggi dari gelombang kejut yang terperangkap ini memberikan gaya angkat atau lift yang sangat masif. Inilah mengapa wave reader tidak membutuhkan sayap tradisional. Sayap besar di kecepatan hipersonik hanya akan menciptakan gaya hambat atau drag yang berlebihan dan kemungkinan besar akan patah akibat tekanan struktural. Gelombang kejut itulah yang menjadi sayap tak kasat mata mereka. Perbedaan tekanan udara antara bagian bawah yang sangat padat dan bagian atas kendaraan yang bertekanan rendah menciptakan daya apung aerodinamis yang menjaga HGV tetap melayang sejauh ribuan kilometer. Ini adalah pemanfaatan mekanika fluida pada tingkat yang paling ekstrem, mengubah fenomena destruktif seperti gelombang kejut menjadi mesin penggerak yang mempertahankan momentum penerbangan. Untuk memvisualisasikan kompleksitas ini, para insinyur mengandalkan Computational Fluid Dynamics atau CFD. Dalam simulasi terowongan angin virtual ini, kita bisa melihat garis aliran udara atau streamlines. Aliran udara hipersonik tidak bergerak mulus. Ia bertabrakan, bergejolak, dan membentuk lapisan batas turbulen yang sangat tipis di permukaan material, menuntut presisi geometri tingkat mikron. Setiap lengkungan mikroskopis pada bodi kendaraan akan secara radikal mengubah pola aliran gelombang kejut. Jika sudut hidung meleset sedikit saja, gelombang kejut bisa bocor dari bawah perut, menghilangkan gaya angkat secara instan, dan membuat kendaraan jatuh tak terkendali. Desain Wave Rider menuntut kesempurnaan aerodinamis yang hanya bisa dicapai melalui jutaan jam simulasi superkomputer. Dengan daya angkat yang stabil dari gelombang kejut, HGV kini memiliki kemampuan untuk melakukan manuver evasif atau penghindaran. Inilah fitur yang membuat senjata ini benar-benar tidak bisa dihentikan. Saat meluncur menuju target di atmosfer atas, kendaraan ini menggunakan sirip kendali aerodinamis kecil dan sistem pendorong gas mikro untuk mengubah arah lintasannya secara agresif dan acak. Manuver zigzag ini sangat mematikan bagi sistem pertahanan udara. Komputer radar musuh terus-menerus mengumpulkan data untuk memprediksi di mana kendaraan ini akan berada dalam 10 detik ke depan. Namun karena HGV terus mengubah vektor arahnya di luar kurva parabola yang logis, semua perhitungan prediksi itu menjadi sampah. Sistem pencegat akan selalu menembak ke titik ruang yang kosong, tetapi melakukan manuver tajam pada kecepatan 6.000 km per jam membawa konsekuensi fisik yang brutal, gaya G atau G-force. Saat HGV berbelok tajam di atmosfer yang padat, struktur materialnya mengalami tekanan lentur dan puntir yang luar biasa ekstrem. Bayangkan mencoba membelokkan sebuah mobil sport secara tiba-tiba pada kecepatan penuh, tetapi dikalikan 100 kali lipat bebannya. Bahan paduan aluminium atau titanium biasa akan langsung terlipat, hancur berkeping-keping dan terbakar menjadi debu akibat beban struktural ini. Oleh karena itu, kerangka internal HGV harus dibangun menggunakan struktur komposit canggih, seringkali berbasis matriks karbon-karbon atau keramik yang menawarkan rasio kekuatan terhadap berat yang jauh melampaui logam konvensional manapun di bumi. Selain tekanan struktural dari manuver gaya G, tantangan terbesar berikutnya dalam penerbangan hipersonik adalah panas, sangat amat panas. Saat melesat membelah udara, gesekan atmosferik mengubah energi kinetik menjadi energi termal murni. Suhu di bagian hidung tajam dan tepi depan Wave Rider dapat dengan mudah melonjak melebihi 2000 derajat Celcius dalam hitungan detik setelah masuk kembali. 2000 derajat Celcius adalah suhu di mana sebagian besar logam pertahanan standar meleleh menjadi cairan. Jika sirip kendali aerodinamis yang sangat penting itu meleleh, kendaraan akan kehilangan kemampuan manuvernya seketika dan hancur berantakan. Mengapa mereka tidak meleleh? Jawabannya terletak pada ilmu material ablasi termal canggih yang melindungi inti struktural kendaraan hipersonik. Material ablatif bekerja dengan prinsip pengorbanan diri yang brilian. Lapisan luar komposit keramik ini dirancang untuk menyerap panas ekstrem dan kemudian mengelupas atau menguap secara terkendali lapis demi lapis. Proses penguapan ini membawa pergi sebagian besar energi panas termal dari bodi kendaraan, bertindak sebagai perisai pendingin yang menjaga suhu internal tetap aman untuk komponen elektronik. Selain material ablatif,
Ada inovasi sistem pendingin aktif yang memompa fluida khusus melalui saluran kapiler mikro di bawah lapisan kulit kendaraan. Fluida ini menyerap panas dari tepi depan yang kritis menguap dan menyebarkan panasnya ke area belakang yang lebih dingin. Ini adalah sistem sirkulasi termal yang meniru pembuluh darah, menjaga integritas aerodinamis kendaraan tetap utuh selama penerbangan. Namun, panas ekstrem yang nyaris menghancurkan kendaraan ini secara ironis melahirkan fitur pertahanan paling revolusioner dari senjata hipersonik plasma stealth. Mari kita bedah fisika di baliknya. Ketika suhu di sekitar hidung kendaraan melampaui ambang batas tertentu, panas gesekan tidak hanya membakar molekul udara, tetapi benar-benar merobek elektron-elektron keluar dari atom oksigen dan nitrogen. Proses ini disebut ionisasi gas. Udara yang terionisasi ini tidak lagi berbentuk gas, melainkan berubah menjadi wujud zat keempat, yaitu plasma. Plasma superpanas ini membungkus seluruh bodi kendaraan layaknya selubung cahaya yang menyala-nyala. Selubung plasma ini tidak hanya terlihat spektakuler, tetapi memiliki sifat elektromagnetik unik yang mengubah aturan main peperangan deteksi radar secara radikal. Radar pertahanan udara bekerja dengan memancarkan gelombang elektromagnetik dan mendengarkan pantulannya dari bodi logam pesawat musuh. Namun, ketika gelombang radar menabrak selubung plasma hipersonik ini, sesuatu yang aneh terjadi. Plasma adalah konduktor listrik yang sangat reaktif. Alih-alih memantulkan gelombang radar kembali, partikel plasma justru menyerap atau membiaskan sebagian besar energi tersebut. Fenomena ini dikenal sebagai plasma blackout. Secara tidak sengaja, termodinamika kecepatan ekstrem menciptakan stealth atau teknologi siluman alami. Berbeda dengan pesawat siluman tradisional yang mengandalkan cat penyerap radar mahal dan bentuk geometri khusus bersudut tajam, kendaraan hipersonik menyembunyikan dirinya di balik jubah api plasma yang menyerap sinyal deteksi musuh hingga nyaris tak terlihat. Namun, plasma blackout adalah pedang bermata dua. Jika selubung plasma memblokir gelombang elektromagnetik dari luar untuk masuk, ia juga memblokir sinyal dari dalam untuk keluar. Ini berarti kendaraan hipersonik tersebut menjadi buta dan tuli. Ia tidak bisa menerima sinyal navigasi GPS, tidak bisa mengirim telemetri, dan terputus total dari stasiun komando darat selama fase penerbangan kritis ini. Bagaimana cara rudal ini mengetahui kemana ia harus pergi jika ia buta di dalam selubung plasma? Disinilah jaringan navigasi satelit canggih dan sistem panduan inersia tingkat lanjut mengambil alih. HGV bergantung pada sistem panduan internal giroskopik mutakhir yang menghitung setiap perubahan akselerasi dan posisi secara mandiri tanpa memerlukan sinyal eksternal selama periode blackout tersebut terjadi. Selain itu, sebelum fase plasma blackout terjadi dan tepat setelah peluncuran, senjata ini menerima aliran data presisi tinggi dari konstelasi satelit navigasi generasi baru seperti sistem BeiDou. 3. Jaringan satelit canggih ini memberikan koordinat pemosisian, navigasi, dan pengaturan waktu yang sangat akurat yang dikalibrasi hingga tingkat nanodetik memastikan lintasan awal sudah terkunci sempurna. Sistem BeiDou 3 menggunakan jam atom rubidium dan hidrogen maser yang luar biasa stabil. Mengapa waktu sangat penting? Karena pada kecepatan 6.000 km per jam, kesalahan perhitungan waktu 1 milidetik saja akan membuat hulu ledak meleset dari targetnya sejauh puluhan meter. Presisi sinyal navigasi ini adalah kunci untuk mengubah rudal yang sangat cepat menjadi senjata serangan presisi bedah. Keakuratan sistem ini ditingkatkan lebih jauh melalui teknik penggabungan data satelit atau satellite data pairing, teknologi Vietnam optik dan radar aperture sintetis di orbit rendah terus memindai permukaan bumi mendeteksi pergerakan target bernilai tinggi. Data gambar mentah ini diproses oleh algoritma kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi ancaman secara real-time dan memperbarui koordinat target. Paket data penargetan yang sangat padat dan terenkripsi ini kemudian dipancarkan secara aman ke pusat komando di fasilitas bawah tanah atau langsung ke komputer penerbangan rudal sesaat sebelum peluncuran. Sinergi antara mata di angkasa dan otot di bawah tanah ini menciptakan rantai bunuh atau kill chain yang sangat responsif, memungkinkan serangan adaptif terhadap target bergerak di belahan dunia lain. Namun, semua infrastruktur canggih bawah tanah dan pusat komando ini tidak akan berguna jika musuh dapat menghancurkannya terlebih dahulu menggunakan kawanan pesawat tak berawak atau drone. Disinilah lapisan pertahanan berikutnya masuk, teknologi peperangan elektronik atau electronic warfare. Ini adalah perisai tak kasat mata yang dirancang untuk membutakan dan melumpuhkan ancaman udara otomatis musuh.
Sistem peperangan elektronik tingkat lanjut beroperasi dengan memancarkan energi gelombang radio berdaya tinggi di seluruh spektrum frekuensi komunikasi. Ketika sebuah drone musuh memasuki zona terlarang ini, sistem tidak menembaknya dengan peluru-peluru fisik. Sebaliknya, ia membanjiri sirkuit penerima drone dengan kebisingan elektromagnetik yang luar biasa kuat, sebuah taktik yang dikenal sebagai jamming. Jamming spektrum penuh ini memutus hubungan antara drone dan operator jarak jauhnya, serta merusak sinyal navigasi satelit yang diandalkannya. Tanpa panduan eksternal, prosesor penerbangan drone akan mengalami kebingungan spasial. Sistem pertahanan siber yang lebih canggih bahkan dapat memalsukan sinyal GPS, memberikan koordinat palsu yang memaksa drone terbang menjauh atau mendarat dengan sendirinya. Kemampuan untuk mendominasi spektrum elektromagnetik ini memberikan lapisan keamanan absolut bagi fasilitas nuklir strategis dan kota rudal bawah tanah. Ini menciptakan zona penolakan area, di mana platform pengintaian dan serangan canggih musuh dinetralkan tanpa melepaskan satupun tembakan kinetik. Ini adalah pertempuran senyap yang terjadi dalam kecepatan cahaya di dimensi tak kasat mata. Namun, ada satu celah keamanan terakhir yang harus ditutup. Jaringan komunikasi kabel serat optik yang menghubungkan fasilitas bawah tanah ini dengan komando pusat. Jika peretas berhasil menyadap jalur komunikasi ini, mereka bisa mencuri data penargetan atau membatalkan peluncuran. Untuk mencegah ini, infrastruktur pertahanan modern mengintegrasikan teknologi enkripsi kuantum yang secara teori tak bisa diretas. Distribusi kunci kuantum atau quantum key distribution memanfaatkan hukum mekanika kuantum murni, khususnya prinsip ketidakpastian Heisenberg. Sistem ini menyandikan kunci kriptografi ke dalam status kuantum foton tunggal cahaya. Ini adalah tingkat pengamanan data mikroskopis yang benar-benar mustahil dipecahkan menggunakan komputasi algoritmik konvensional sekuat apapun yang ada di dunia saat ini. Keajaiban sebenarnya dari enkripsi kuantum adalah deteksi penyadapan inherennya. Menurut hukum mekanika kuantum, tindakan mengamati atau mengukur sebuah partikel kuantum akan secara permanen mengubah keadaan partikel tersebut. Jika ada peretas asing mencoba mencegat atau membaca foton-foton cahaya di kabel serat optik, status kuantum mereka akan runtuh seketika, menghancurkan kunci enkripsi tersebut. Sistem komando akan segera mendeteksi anomali fisik ini, menyadari bahwa saluran tersebut telah dikompromikan, dan langsung mengalihkan rute komunikasi ke saluran cadangan yang aman sebelum ada data intelijen yang dicuri. Jaringan komunikasi antisadap ini memastikan bahwa perintah peluncuran dan pembaruan koordinat HGV tetap rahasia mutlak hingga tombol ditekan di dalam bunker bawah tanah yang dalam. Jadi, apa yang kita miliki sekarang? Kita melihat sebuah ekosistem persenjataan strategis yang menggabungkan berbagai disiplin sains paling ekstrem, mulai dari mekanika batuan untuk membangun kota rudal anti-nuklir, fisika kimia propelan padat untuk peluncuran instan, hingga aerodinamika hipersonik Wave Rider yang menunggangi gelombang kejut maut pada kecepatan 6.000 km per jam tanpa sayap besar. Lalu kita memiliki ilmu material keramik ablatif canggih yang mampu bertahan dari panas neraka 2000 derajat, termodinamika ionisasi yang menciptakan selubung plasma stealth penyerap radar, hingga fisika kuantum mikroskopis yang mengamankan aliran data satelit navigasi dari peperangan siber. Ini adalah simfoni rekayasa kedirgantaraan dan sains militer tingkat lanjut yang mengubah wajah peperangan modern. Kehadiran Hypersonic Glide Vehicle bukan sekadar peningkatan kecepatan peluru kendali. Ini adalah pergeseran paradigma. Sama seperti bagaimana penemuan mesin jet membuat pesawat baling-baling usang, atau bagaimana kapal selam nuklir mengubah strategi angkatan laut secara global, senjata terbang zigzag ini membuat triliunan dolar investasi sistem pertahanan rudal balistik tradisional menjadi nyaris tak berguna. Mari kita gali lebih dalam fenomena aerodinamika yang rumit ini. Salah satu rahasia paling dijaga ketat dalam desain HGV adalah bagaimana mereka mengelola ketidakstabilan dinamis. Pada Mach 5, setiap perubahan kecil pada sudut serang akan mengubah distribusi tekanan udara secara drastis. Jika pusat tekanan bergeser melewati pusat gravitasi, kendaraan akan berputar di luar kendali dan hancur berantakan. Untuk mengatasi ini, komputer penerbangan onboard harus melakukan ribuan perhitungan penyesuaian per detik. Sistem aktuator servo berkecepatan ultra tinggi yang menggerakkan sirip kendali aerodinamis harus bereaksi dalam hitungan milidetik. Ini membutuhkan algoritma kontrol canggih yang seringkali didukung oleh jaringan saraf tiruan atau kecerdasan buatan untuk memprediksi dan meredam getaran udara turbulen.
Beberapa varian HGV tingkat lanjut bahkan mulai mengintegrasikan sistem propulsi udara pernapasan yang disebut scramjet atau supersonic combustion ramjet. Berbeda dengan glider murni yang perlahan kehilangan kecepatan setelah memisahkan diri dari roket peluncur, kendaraan bertenaga scramjet dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan kecepatannya saat meluncur datar di dalam atmosfer padat oksigen. Mesin scramjet tidak memiliki bagian yang bergerak seperti turbin kompresor pada mesin jet komersial. Ia murni mengandalkan kecepatan kendaraannya sendiri untuk memampatkan udara tipis yang masuk ke ruang bakar. Menyuntikkan bahan bakar ke dalam aliran udara supersonik dan menyalakannya diibaratkan oleh para insinyur seperti mencoba menyalakan korek api di tengah badai topan yang mengamuk hebat. Perkembangan propulsi scramjet dan aerodinamika wave reader ini memaksa negara-negara besar untuk memikirkan ulang arsitektur peringatan dini mereka. Satelit inframerah di orbit geostasioner yang dirancang untuk mendeteksi semburan panas masif dari peluncuran rudal balistik mungkin akan kesulitan melacak profil panas yang jauh lebih rendah dan lintasan tak terduga dari kendaraan luncur hipersonik ini. Oleh karena itu, ada perlombaan baru untuk menyebarkan konstelasi satelit peringatan dini berlapis di orbit bumi rendah atau LEO. Jaringan satelit murah namun masif ini akan berkomunikasi satu sama lain menggunakan tautan laser optik menciptakan jaring pelacakan global tanpa titik buta. Tujuannya adalah untuk mendeteksi anomali termal sekecil apapun di lapisan Rangie atmosfer atas secara terus-menerus. Persaingan teknologi ini tidak hanya terbatas pada kendaraan serangan, tetapi juga merambah pada material pencegat. Bagaimana Anda menembak jatuh peluru yang bergerak zigzag di kecepatan Mach 7? Jawabannya mungkin bukan peluru lain, melainkan senjata energi terarah. Sistem laser berbasis darat atau ruang angkasa yang menembakkan berkas cahaya dengan kecepatan absolut tanpa peduli manuver gaya G-targetnya. Namun, senjata laser menghadapi musuh alami mereka di atmosfer, pelemahan energi akibat partikel udara, awan, dan tentu saja masalah pendinginan termal dari reaktor laser itu sendiri. Terlebih lagi, selubung plasma yang secara alami menyelimuti HGV dapat bertindak sebagai cermin termal, membiaskan sebagian energi laser sebelum sempat melelehkan struktur keramik ablatif yang sudah dirancang tahan panas ekstrem. Mari kita tinjau kembali rahasia utama mengapa HGV sangat menakutkan. 1. Lintasan non-parabola yang menghancurkan semua prediksi algoritma intersepsi. 2. Kemampuan manuver evasif pada kecepatan Mach 5 yang difasilitasi oleh struktur komposit matriks karbon. 3. Kamuflase plasma alami yang menelan gelombang radar. Keempat, dukungan sistem bawah tanah yang memastikan serangan kejutan instan. Dan yang terpenting, kelima, tulang punggung navigasi dan komunikasi yang didukung oleh satelit Beidou dan enkripsi kuantum yang mustahil untuk diretas. Semua elemen ini bekerja secara harmonis, menciptakan senjata yang beroperasi di wilayah abu-abu antara rudal balistik antar benua tradisional dan pesawat tempur siluman tak berawak mengeksploitasi celah pertahanan yang belum ada solusinya saat ini. Ini adalah pengingat yang mencolok bahwa peperangan masa depan tidak akan dimenangkan oleh siapa yang memiliki pasukan terbanyak, melainkan oleh siapa yang paling menguasai hukum fisika dasar. Termodinamika, mekanika fluida, sains material, dan fisika kuantum kini menjadi medan pertempuran utama di laboratorium dan pusat penelitian rahasia jauh sebelum roket pertama dinyalakan di atas landasan pacu. Insinyur di balik teknologi ini telah membuktikan bahwa dengan memanipulasi gelombang kejut, mereka dapat menciptakan daya angkat di mana sayap konvensional akan hancur. Dengan memahami batas peleburan keramik, mereka dapat terbang menembus dinding api atmosfer. Pengetahuan saintifik murni inilah yang pada akhirnya mendikte keseimbangan kekuatan militer global di abad ke-21 yang penuh ketidakpastian. Kita sedang berada di titik kritis perkembangan teknologi dirgantara. Era di mana rudal hipersonik bukan lagi sekadar proyek eksperimental, melainkan aset taktis yang terintegrasi secara operasional. Fasilitas bawah tanah yang kokoh menjamin kemampuan serangan balik yang dapat bertahan dari serangan pertama musuh, mengukuhkan doktrin pencegahan strategis yang jauh lebih agresif dan sulit untuk dinegosiasikan.
Sementara jaringan radar tradisional terus berusaha mengadaptasi perangkat lunak mereka untuk melacak target bermanuver acak, celah kerentanan yang tercipta oleh kecepatan ekstrem ini akan terus dieksploitasi. Kecepatan adalah zirah pelindung baru. Sama seperti ketebalan baja pada tank berat di masa lalu, kini kelincahan kinetik dan kamuflase plasma yang bertindak sebagai pelindung tak tertembus di udara. Untuk memahami betapa tipisnya margin kesalahan desain aerodinamis ini, mari kita periksa lapisan batas atau boundary layer. Ini adalah lapisan mikroskopis udara yang menempel langsung pada permukaan bodi kendaraan. Pada kecepatan subsonik, lapisan ini relatif stabil. Namun pada kecepatan hipersonik, lapisan batas ini menjadi sangat turbulen, menciptakan gesekan termal yang eksponensial dan hambatan parasit. Transisi dari aliran laminar yang mulus ke aliran turbulen yang kacau di lapisan batas ini dapat meningkatkan suhu permukaan secara instan. Jika transisi ini tidak dihitung dan dikendalikan secara presisi melalui bentuk lengkungan bodi yang sempurna, titik panas asimetris akan terbentuk. Titik panas ini dapat melelehkan satu sisi kendaraan lebih cepat dari yang lain, menyebabkan asimetri drag yang mematikan. Asimetri drag ini akan memaksa kendaraan untuk berguling atau berputar tak terkendali. Oleh karena itu, insinyur menggunakan material yang sangat halus dan teknik komputasi fluid dynamics tingkat kuantum untuk memprediksi dengan tepat di mana transisi turbulensi ini akan terjadi, lalu merancang profil aerodinamis untuk menjaga transisi tersebut sejauh mungkin di bagian belakang bodi pesawat layang. Kembali ke masalah peluncuran awal, rahasia kecepatan respons roket padat seperti sejil juga terletak pada pengikat polimer yang digunakan dalam bahan bakarnya. Pengikat kimia ini tidak hanya menyatukan bubuk aluminium sebagai bahan bakar dan amonium perklorat sebagai oksidator, tetapi juga harus menyerap getaran ekstrem selama pengangkutan dan peluncuran tanpa retak. Retakan sekecil rambut adalah bencana maut. Jika terjadi retakan mikro di dalam blok propelan padat, api penyalaan akan menembus ke dalam celah tersebut, secara instan meningkatkan luas permukaan pembakaran di luar perhitungan. Peningkatan tak terkendali ini akan memicu lonjakan tekanan gas yang masif, merobek selubung motor roket titanium dari dalam keluar, dan meledakkan seluruh silo peluncuran bawah tanah menjadi puing-puing radioaktif menyala. Itulah sebabnya proses pencetakan dan penyembuhan propelan padat dilakukan di bawah pengawasan sinar X tingkat industri dan ultrasonik presisi tinggi. Setiap inci kubik bahan bakar dipindai secara termal untuk memastikan kepadatan absolut yang homogen. Kesempurnaan kimiawi inilah yang menjamin dorongan awal yang mulus dan kuat mendorong kendaraan luncur HGV menembus stratosfer dengan aman tanpa ledakan prematur. Keamanan peluncuran ini sangat penting di dalam ruang terbatas silo bawah tanah. Arsitektur silo modern dirancang dengan sistem suspensi kejut raksasa. Seluruh tabung peluncuran tidak menyentuh dinding beton secara langsung, melainkan digantung pada pegas baja raksasa dan peredam hidrolik. Sistem ini berfungsi untuk mengisolasi rudal hipersonik yang rapuh dari gelombang kejut seismik akibat ledakan nuklir di dekatnya. Pintu pelindung di atas silo ini juga bukan sekadar baja biasa. Ia memiliki ketebalan beberapa meter, terbuat dari beton bertulang berdensitas tinggi yang dicampur dengan zirkonium dan boron untuk menyerap radiasi neutron. Pintu seberat ratusan ton ini dapat terbuka dengan bantuan gas bertekanan tinggi secara eksplosif dalam hitungan detik, membuka jalan bagi rudal untuk melesat ke angkasa tanpa hambatan sekecil apapun. Ketika pintu terbuka dan roket meluncur, sinkronisasi data seketika dimulai. Konsep pemaduan data atau data fusion antara radar darat, satelit orbit rendah, dan sensor inersia rudal membentuk tautan yang tertutup. Jika satelit optik terhalang awan tebal, radar aperture sintetis mengambil alih pelacakan target. Jika radar dijamming oleh musuh, sensor inersia internal mempertahankan lintasan memori terakhir secara otonom. Redundansi sistem ini memastikan bahwa kendali atas kendaraan HGV tetap absolut hingga titik di mana ia memasuki fase plasma blackout. Kemampuan kecerdasan buatan pada komputer penerbangan onboard untuk menyaring data yang terputus-putus, mengabaikan sinyal palsu, dan mengkalkulasi ulang vektor secara mandiri adalah pencapaian rekayasa perangkat lunak yang sama mengesankannya dengan perangkat keras fisiknya. Berbicara tentang plasma blackout, apakah ilmuwan benar-benar membiarkan rudal ini buta sepenuhnya? Penemuan terbaru menunjukkan adanya upaya
Untuk menembus selubung plasma tersebut menggunakan antena resonansi magnetik yang beroperasi pada frekuensi sangat rendah atau melalui injeksi cairan elektrofilik di hidung kendaraan untuk melubangi selubung plasma secara artifisial, membuka jendela komunikasi kecil ke satelit. Jika teknologi jendela plasma ini berhasil disempurnakan, HGV akan menjadi mesin pembunuh yang sempurna. Ia tidak hanya kebal terhadap radar dan mampu melakukan manuver acak yang tidak dapat diprediksi, tetapi juga akan mempertahankan pembaruan penargetan real-time hingga detik terakhir sebelum benturan, meniadakan sama sekali peluang target darat atau kapal induk untuk menghindar dengan berpindah lokasi. Untuk melindungi aset bernilai tinggi ini, operasi HGV seringkali dibantu oleh pesawat pendamping tak berawak khusus peperangan elektronik. Drone siluman yang terbang jauh di depan ini bertugas memancarkan gangguan noise frekuensi radio dan menyebarkan umpan termal palsu. Taktik ini menciptakan target hantu di layar radar musuh, memaksa sistem pertahanan udara membuang rudal pencegat mereka ke ruang angkasa yang kosong. Sinergi antara gangguan elektronik aktif dari drone pengawal dan stealth plasma pasif dari kendaraan peluncur hipersonik menciptakan dinding kebingungan kognitif bagi sistem komando pertahanan udara musuh. Ketika operator radar tidak bisa membedakan mana ancaman nyata dan mana gangguan statis, waktu respons mereka akan sangat melambat. Penundaan beberapa detik saja sudah cukup bagi HGV untuk menghancurkan targetnya. Sementara itu, di fasilitas bawah tanah, kelangsungan hidup arsitektur komando didukung oleh jaringan komunikasi kuantum yang terus berkembang biak. Jaringan ini tidak mengandalkan satu hub pusat yang rentan terhadap serangan terarah, melainkan menggunakan topologi jaring atau mesh topologi. Jika satu simpul komunikasi dihancurkan, foton-foton kuantum secara otomatis mencari rute alternatif melalui simpul lain yang masih utuh. Ketahanan topologi jaring ini memastikan bahwa kepemimpinan komando tertinggi tidak pernah terisolasi dari pasukan peluncur rudal strategis mereka, bahkan di tengah perang elektronik yang paling intens atau setelah serangan gelombang pertama, kemampuan untuk secara konsisten mengirimkan perintah peluncuran terenkripsi kuantum ke silo bawah tanah yang tersebar adalah esensi murni dari doktrin pertahanan saling menghancurkan. Mari kita kembali ke kendaraan HGV kita yang kini telah melewati fase luncur panjangnya. Saat ia mendekati area target, ia memasuki fase terminal dive atau penyelaman akhir. Di sini, HGV memiringkan hidungnya ke bawah, mengubah semua energi potensial kinetiknya yang tersisa menjadi kecepatan absolut. Ia menukik lurus menembus atmosfer bawah yang sangat padat layaknya meteorit buatan manusia yang terbuat dari baja komposit. Pada fase penyelaman vertikal ini, kecepatan HGV meningkat drastis, seringkali mencapai Mach 8 atau lebih. Gesekan udara di atmosfer bawah sangat keras, sehingga kendaraan benar-benar memanas hingga batas kehancurannya. Namun, karena fase terminal ini hanya berlangsung beberapa detik, material ablatif keramiknya bisa bertahan cukup lama untuk mengantarkan hulu ledak, baik konvensional maupun nuklir, tepat ke sasarannya. Tahukah kalian, pada kecepatan ekstrem seperti ini, hulu ledak peledak konvensional mungkin tidak lagi diperlukan. Energi kinetik murni dari bongkahan logam padat seberat beberapa ton yang menabrak bumi pada kecepatan di atas 9.000 km per jam, cukup untuk meledakkan bunker beton bertulang terdalam atau menghancurkan kapal induk super hingga terbelah dua, hanya menggunakan hukum fisika massa dikali akselerasi. Senjata kinetik murni ini menghilangkan risiko radiasi nuklir atau kegagalan detonator kimiawi. Ia adalah proyektil absolut tombak dewa perang yang ditempa dari perhitungan dinamika fluida komputasional dan material komposit matriks karbon. Ketidakmampuan sistem pertahanan saat ini untuk menghentikan proyektil kinetik hipersonik inilah yang memicu kekhawatiran global akan perlombaan senjata asimetris yang tidak terkendali. Sebagai kesimpulan dari bedah sains militer kita hari ini, teknologi hipersonik tidak berdiri sendiri. Ia adalah puncak dari piramida inovasi yang sangat kompleks. Di dasarnya, kita memiliki fasilitas peluncuran bawah tanah yang kebal nuklir dan propelan padat instan. Di tengahnya, kita memiliki konstelasi satelit navigasi presisi tinggi, peperangan elektronik penangkal drone, dan enkripsi kuantum yang mengamankan aliran data. Dan di puncak piramida tersebut berdirilah Hypersonic Glide Vehicle,
Sebuah keajaiban aerodinamika wave reader yang menari di atas gelombang kejutnya sendiri, bertahan dari suhu neraka 2000 derajat dengan tameng ablatif keramik, bersembunyi di balik jubah stealth plasma yang menyerap radar, dan melakukan manuver gaya G ekstrem yang membuat algoritma superkomputer pertahanan udara paling canggih sekalipun tampak kuno dan bodoh. Menghadapi ancaman yang terintegrasi penuh ini, bagaimana masa depan pertahanan udara? Solusinya mungkin terletak pada kecerdasan buatan prediktif kuantum, senjata energi terarah berbasis ruang angkasa, atau bahkan drone pencegat hipersonik yang bisa melawan api dengan api. Namun hingga teknologi pertahanan generasi berikutnya itu terwujud, kendaraan luncur hipersonik tetap memegang keunggulan absolut tak terbantahkan di angkasa. Dinamika saling kejar antara pedang yang semakin tajam dan perisai yang semakin tebal ini telah menjadi pendorong utama inovasi sains manusia sejak awal peradaban. Senjata hipersonik hanyalah iterasi terbaru dari siklus tanpa akhir ini, memaksa para ilmuwan material, ahli matematika komputasi, dan insinyur dirgantara untuk terus mendorong batas-batas dari apa yang dianggap mungkin oleh hukum fisika klasik yang kita pelajari di sekolah. Sains di balik militer modern sungguh mempesona sekaligus mengerikan, bukan? Memahami cara kerja mesin-mesin canggih ini memberi kita wawasan yang lebih baik tentang arah pergerakan teknologi global dan bagaimana masa depan geopolitik dibentuk oleh persamaan mekanika fluida dan termodinamika. Ini membuktikan bahwa sains bukan sekadar teori di buku teks, melainkan kekuatan nyata yang dapat mengubah keseimbangan dunia secara drastis. Saya Raka Pratama, sangat menikmati proses membedah aerodinamika ekstrem dan infrastruktur rahasia ini untuk kalian semua. Jika animasi dinamika fluida komputasional dan penjelasan fisika material ablatif, kami membantu kalian memahami kompleksitas sistem pertahanan hipersonik ini dengan lebih jernih. Jangan ragu untuk mendukung karya analitis mendalam yang kami buat di saluran ini agar kami bisa terus berkreasi. Apakah konsep fisika hipersonik wave reader dan kamuflase selubung plasma ini masuk akal bagimu? Atau menurutmu sistem pertahanan laser masa depan akan mampu menetralisir ancaman ini dengan mudah? Mari kita diskusikan analisis teknis dan teori sains kalian di kolom komentar di bawah. Saya selalu tertarik membaca perspektif teknik dari para penonton cerdas di komunitas kita yang terus berkembang ini. Pastikan kalian menekan tombol subscribe dan menyalakan notifikasi untuk terus belajar sains militer, rekayasa kedirgantaraan, dan teknologi tingkat lanjut lainnya bersama Kenapa Itu Ya. Silakan bagikan video dokumenter teknik ini ke dosen, rekan mahasiswa, atau teman teknikmu. Tonton juga video analisis kami tentang sistem navigasi rudal balistik di layar ini. Tetaplah kritis, dan sampai jumpa di penjelajahan sains berikutnya.